Piala Adipura Kota Malang tahun 2022. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyati ajmain ma ba'd. Yang saya hormati, saya tidak sebut satu persatu seluruh insan warga Kota Malang yang peduli akan kebersihan yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi yang penuh berkah ini, dan adalah hari berkah, kita masih diberikan kekuatan iman oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kuatnya idealisme untuk membuat diri kita bisa melakukan kebaikan, karena kita punya harapan, karena kita punya asa bahwa kehidupan yang abadi adalah kehidupan setelah saat ini. Mudah-mudahan apa yang saat ini kita lakukan menjadi pengejawantahan dan implementasi dari sebuah idealisme itu yang selalu menggelora bahwa apapun yang kita lakukan kelak akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan mudah-mudahan apa yang saat ini kita lakukan menjadi catatan kebaikan, papakan kebaikan yang semoga akan bisa kita undur di kemudian hari. Sholawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Selanjutnya para bapak, ibu dan saudara sekalian, atas nama mewakili seluruh warga Kota Malang, kami tulus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena diberikan sebuah kenikmatan dengan capaian Adipura yang walaupun perilaku kebaikan kita memungut sampah di jalan, membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, itu menjadi sebuah perilaku keseharian kita. Tapi oleh negara, karena adanya reward and punishment, ada pahala, ada dosa, ada ganjaran, ada neraka, maka sepantasnya orang-orang yang melakukan terus-menerus secara istiqomah melakukan kebaikan dengan jalan menjaga kebersihan secara komitmen, alhamdulillah oleh negara diberikan apresiasi berupa Adipura. Untuk itu prestasi ini bukan prestasi instansi. Prestasi ini adalah prestasi seluruh warga bumi Arema yang kita cintai. Maka hari ini saya sampaikan di sini tidak ada bedanya antara pejabat dengan rakyat, antara penguasa dengan masyarakat, karena sesungguhnya negara ini adalah milik kita semua. Maka izinkan, tadi saya sampaikan di apel bahwa yang dikirap adalah teman-teman yang patut mendapatkan penghargaan dan memberikan apresiasi karena terus menggelorakan kebersihan. Terima kasih kepada kader lingkungan, terima kasih kepada pejuang-pejuang kebersihan, terima kasih orang-orang yang selalu menggelorakan bahwa an-nadzafatu minal iman, bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Kita merasa sedih ketika ada orang membuang sampah sembarangan. Kita merasa prihatin seandainya di mobil-mobil yang kita tumpangi tidak ada bak sampah khusus untuk tempat sampah. Maka sekali lagi, ayo teman ASN, saudara-saudara kita yang oleh Tuhan diberikan nilai lebih dengan harta. Ketika kita mempunyai mobil, maka sediakan tempat sampah. Jangan sampai membuang sampah sembarangan. Orang dan kita semua tolong ASN memberikan contoh
ketika ada puntung rokok atau orang membuang puntung rokok sembarangan, nggak usah ditegur, tapi kita pungut, bukti bahwa insya Allah mereka mudah-mudahan akan sadar. Dan itulah perilaku yang harus kita gelorakan semua. Untuk itu sekali lagi sampaikan kepada seluruh rakyat, masyarakat Bumi Harimau yang kita cintai, yang terus peduli dengan kebersihan. Karena sekali lagi saya sampaikan berkali-kali dalam sambutan bahwa dunia sekarang mengalami krisis. Salah satu di antaranya adalah krisis energi. Hari ini, saat ini Malang mungkin tidak memikirkan masalah TPA. Hasil kerjasama kita 6 tahun kita tidak memikirkan tempat pembuangan akhir sampah. Tapi itu hanya berlaku sampai 6 atau 5 sampai 7 tahun ke depan. Setelah itu kita harus memikirkan terus-menerus. Persoalannya bukan punya uang atau tidak, tapi lahan yang dibeli untuk TPA semakin hari semakin tidak ada. Insya Allah dunia dan Indonesia telah terus melakukan perang terhadap sampah, bahwa sampah sesungguhnya dengan banyaknya sampah yang dikelola baik tidak menjadi musibah, tapi menjadi mutiara dan hikmah. Menjadi mutiara. Halo, yang di belakang. Halo, di depan diam, di belakang masih ngomong doang ya. Sebentar, saya tidak perlu lama-lama karena hari ini Jumat. Jadi perilaku bersih ini tidak harus ditekan, ya. Ayo kita biasakan. Biasakan ketika melihat tidak kebersihan, kita batin kita ini tidak. Terlebih tolong ASN, apapun jabatannya, ayo kita berikan uswah, memberikan contoh yang baik kepada masyarakat kita semua. Dengan perilaku yang tadi, ya, 7 tahun kita berpikir untuk TPA, tapi ketika saat ini mulai hari ini kita berperilaku. Pemilahan sampah mulai dari rumah, insya Allah pengurangan sampah yang kita canangkan 30% pelan tapi pasti akan bisa terpenuhi. Plus bahwa sampah tidak menjadi musibah, justru akan menjadi kekuatan. Kenapa? Karena sampah-sampah organik, sampah-sampah yang telah dipilah, mana sampah plastik ya yang bisa diolah, mana sampah plastik yang harus didaur ulang, mana sampah organik yang bisa akan kita berdayakan dengan banyak hal. Terima kasih kepada teman-teman pasukan apapun namanya, pasukan kuning, pasukan hijau, pasukan biru, pasukan merah, pasukan putih, tapi dalam hatinya adalah bersih. Semoga hati kita juga sebersih dengan komitmen hari ini mendapatkan adipura. Mudah-mudahan kita mampu menjadi orang yang menyuarakan. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Maka ayo pasukan kuning ya, nanti makan bergabung dengan saya ya. Tidak ada pilah bahwa ini adalah pesta rakyat, saya adalah bagian dari panjenengan. Karena Malang bukan miliknya siapa-siapa, Malang adalah milik kita semua. Yang menjaga kebersihan adalah kita semua. Sekali lagi, ayo kita tunjukkan kebersamaan di antara kita semua. Semalam saya sampaikan, baru kita launching, ya, logo 109 memasuki di tanggal 1 April 2023, Malang memasuki tahun atau usia yang ke-109. Dengan musung komitmen, dengan musung moral force, satu adalah kota yang diharapkan mandiri. Yang kedua tangguh, dan yang ketiga berkelanjutan. Mandiri artinya insya Allah saat ini tadi saya sampaikan ngobrol dengan Pak Wasto yang
mantan sekda, sekarang menjadi sekdanya kader lingkungan. Tren pertumbuhan ekonomi kita, saya tracing mulai tahun 2000, mari Pak Pandu ya, tolong Mas dilihat, saya melihat BBS ya, Malang dalam angka ini mulai zaman dulu ya, sebelum Pak Penny, masih Pak Yit dan Pak Samto, tren tertinggi ya, karena tapakan. Jadi sekali lagi tolong difahamkan, keberhasilan saat ini karena sudah dibangun fondasi oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Keberhasilan saat ini sudah ditanam di fondasi oleh pemimpin sebelumnya. Ada Abah Hanton, ada Pak Penny, ada Pak Yitno, ada Pak Samto, ada pemimpin-pemimpin sebelumnya. Maka saat ini kita tinggal menjaga bagaimana tren pertumbuhan ekonomi yang mengalami kenaikan saat ini mudah-mudahan terus bergerak, karena saat ini sudah masuk ke tren 5 besar Jawa Timur, tertinggi di atas rata-rata Jawa Timur dan di atas rata-rata nasional di angka 6,32%. Alhamdulillah kebersamaan kita, inflasi terendah se-Jawa Timur kena Kota Malang M2M-nya sudah masuk kepada bulan kedua. Bulan Januari mampu kita kendalikan, bulan Februari kita kendalikan. Kemarin terima kasih kepada semuanya. Begitu BPS mempublish barang harga yang mempunyai tren naik, saya langsung telepon Bulog. Saya minta Kopinda, saya minta Pipda, ayo bergerak. Analisanya dianalisa dan saya perintahkan turun ke lapangan. Dalam rangka apa? Supaya daya beli masyarakat terpenuhi dengan baik. Dan PR kita saat ini para Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pertumbuhan ekonomi yang begitu bagus harus diimbangi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat plus kedalaman kemiskinan kita pelan tapi pasti mulai terangkat. Yang sehingga nilai PDRB yang sudah mendekati 1 triliun ya, 800 sekian miliar ya, 800 sekian miliar, hampir 900 miliar itu nanti mampu mendongkrak ekonomi paling bawah. Kominfo punya PR dan saya tunggu ya, launching aplikasi kewajiban bagi ASN untuk belanja ke UMKM. Karena itu kita lakukan, insya Allah dalam 1 tahun ada perputaran uang 150 miliar. Yang merasakan adalah masyarakat yang saat ini mungkin saat ini kita bisa duduk di sini mungkin nikmat. Ada saudara kita, terima kasih Mbak Yuyun sering share pada saya, makan aja susah, itu masih kita temui di bumi Arema yang kita cintai. Maka bersyukurlah panjenengan semua saat ini mungkin masih bisa merasakan nikmatnya lauk pauk, bisa menikmati kaki dibuat jalan, mata bisa memandang, telinga bisa mendengar, kaki bisa melangkah. Tapi ingat, saudara kita masih ada yang makan mungkin masih perlu disuapi, atau bahkan makan yang dimakan tidak ada. Maka menjadi keharusan kita semua, hari ini hari Jumat, saya mengingat pada diri saya dan kepada semua yang hadir untuk selalu bermawas diri. Mudah-mudahan sekali lagi apapun yang kita lakukan mudah-mudahan berimbas. Dan ingat saudara-saudara kita semua, yang terakhir perlu sampaikan bentuk syukur kami kepada semuanya. Terima kasih pada ASN yang selalu mengawal. Terima kasih kepada semuanya masyarakat yang selalu berikan support dan dukungan kepada kami. Hari esok masih panjang dan tantangan jauh lebih susah dan lebih sulit. Akan tetapi kita pasti mampu karena kita telah dibekali kemampuan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
kuncinya satu, jaga persatuan dan kesatuan. Tidak ada yang hebat di dunia ini, yang hebat hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Maka jangan pernah kita merasa hebat. Seandainya saudara kita yang saat ini masih mempunyai kebiasaan untuk menilai kejelekan orang lain, mudah-mudahan mereka diberikan hidayah oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Karena secara filosofi, orang yang menilai kejelekan orang lain berarti dalam dirinya sudah ada kejelekan. Menutupi dengan cara menutupi kejelekan diri sendiri adalah dengan cara mengungkit kejelekan orang lain. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, khususnya saya pribadi, mampu mengedepankan positive thinking, mampu mengedepankan viral kebaikan, mampu mengedepankan moral force, mampu mengedepankan kebaikan-kebaikan dan energi positif yang sering saya sampaikan. Ketika energi positif pasti bisa merubah energi negatif. Tapi di saat kita mempunyai energi negatif, energi positif akan terkalahkan juga dengan energi yang negatif. Karena kita selalu suudzon kepada orang dan kepada kejadian. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat dan sukses untuk masyarakat Bumi Arema yang kita cintai. Kabupaten bersama kita juga mendapatkan Adipura dalam kategori kota kecil. Batu mendapatkan Adipura kategori kota sedang. Dan Malang alhamdulillah bersyukur mendapatkan Adipura kategori kota besar. Ini semua adalah kerja panjenengan semua. Ini semua adalah karena ketertarikan jenengan semua, karena kebersihan. Ini adalah karena bersihnya hati panjenengan yang tidak mau menyalahkan orang, tapi berbuat supaya dunia tahu dan Tuhan Maha tahu atas perbuatan yang kita lakukan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Terus perjuangkan, mandiri, tangguh dan berkelanjutan menjadi komitmen viral kebaikan yang akan kita tularkan dan menjadi cita-cita kita bersama. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kekuatan kepada kita semua, memberikan inayah kepada kita semua, memberikan hidayah kepada kita semua untuk menapaki kehidupan yang jauh lebih baik, bukan hari ini tapi 100 tahun ke depan. Kota Malang, dari Malang untuk Indonesia dan dunia, bukan hanya omongan kosong, tapi mudah-mudahan akan menjadi sebuah kenyataan. Terima kasih. Wallahu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam satu bangsa, Indonesia. Malang kunci suara. 3R tidak. Salam 3R.